wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik semua kan? Nah, pagi hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang tahu mereka nggak masuk kenapa? Oh, seperti itu. Ya, semoga buat Dondon cepat sembuh ya sakitnya. Dan dibilangin buat Ais jangan sering-sering kalau mau bolos atau izin buat urusan keluarga, karena sekarang kan materi pelajarannya semakin sulit. Nanti kalau dia semakin ketinggalan semakin jauh, kasihan Aisnya buat ngejarnya ya. Oke, buat semuanya yang masih ada di kelas, kita lihat yuk papan tulis. Nih, yang di sini. Coba kalian perhatikan gambar apa sih yang ada di papan tulis ini? Benar sekali. Ada gambar persegi panjang dan gambar bangun persegi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dari bangun persegi panjang atau mau persegi dulu? Nah, karena dari kalian udah menentukan yang pertama adalah persegi, jadi ayo sebut. Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri persegi? Ayo yang tahu sebutkan. Ternyata kalian pintar-pintar semua ya, bisa menyebutkan ciri-ciri dari bangun persegi. Oke, sekarang siapa yang masih ingat rumus keliling persegi? Pintar sekali. Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi, atau sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Selanjutnya, siapa yang masih ingat dengan rumus luas persegi? Ya, ayo sebutkan yang masih ingat. Tepat sekali. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, atau sama dengan sisi pangkat 2. Nah, karena kita udah selesai bahas persegi, sekarang kita pindah nih ke bangun yang kedua, yaitu bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang ini kita sebutkan sama kayak persegi tadi. Yang pertama apa? Ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari persegi panjang? Ayo, yang ingat sebutkan. Pintar sekali. Nah, yang selanjutnya adalah rumus keliling persegi panjang. Siapa yang masih ingat? Yo, yang masih ingat sebutkan. Pintar sekali. Ternyata kalian masih semuanya ingat ya tentang rumus keliling persegi panjang. Nah, yang selanjutnya rumus luas persegi panjang. Tepat sekali. Ternyata kalian masih semuanya ingat ya tentang ciri-ciri keliling sama luas dari persegi maupun persegi panjang. Nah, karena dari pembahasan ini Ibu kira kalian masih paham tentang, berdasarkan kalian tadi menyebutkan ciri-ciri keliling luas dari kedua bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang, Ibu anggap kalian bisa menyelesaikan soal yang berikut ini. Nah, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan 2 soal tersebut dalam bentuk kelompok ya.
minimal 3, maksimal 4. Jadi kalian bentuk kelompok sendiri. Dan Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan 2 soal tersebut. 12 seconds later. Kalian apakah sudah selesai menyelesaikan soalnya? Karena sudah selesai mengerjakan 2 soal tersebut, maka dari itu kita bahas bersama bagaimana. Karena di sini hanya ada 2 kelompok, maka 2 kelompok tersebut akan membahas semua jawabannya. Apakah di sini semua jawabannya beda? Nah, kebetulan sekali karena jawabannya beda, kita bisa tahu nih pemikiran dari kelompok 1 dengan kelompok 2 bagaimana. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya, dari nomor 1 semuanya. Di kelompok 1 bahas nomor 1, kelompok 2 bahas nomor 2. Nanti kalau nomor 1-nya sudah selesai, kita langsung bahas ke nomor 2-nya. Jadi kita punya pengalaman baru, punya cara pengerjaan baru dari kelompok 1 dan kelompok 2, bisa saling mengisi pemikiran satu sama lain. Gimana? Apakah setuju? Jadi kelompok 1 akan menjelaskan jawaban nomor 1 mereka dulu ya. Nanti setelah mereka sudah menjelaskan, langsung ke kelompok 2. Bagaimana? Jadi untuk kelompok 1, Ibu persilahkan ya. Halo, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan di sana nggak diketahui yang namanya jarak. Jadi, pertama kita tentukan kelilingnya terlebih dahulu, keliling dari lapangan basket itu. Jadi, dengan rumus 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan 2 dikali 100 meter ditambah 2 dikali 75 meter. Jadi kita dapatkan hasil di sini bahwa 200 meter ditambah dengan 150 meter. Hasilnya adalah 350 meter. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke yang bagian A. Nah, bagian A itu adalah menentukan banyaknya lampu sorot. Nah, kan kalau menentukan banyaknya lampu sorot, kalau seandainya jaraknya tidak diketahui, itu kan bisa pakai kemungkinan jarak berapapun, mau 1, 2, dan sebagainya. Itu kan banyak, pastinya banyak. Nah, dari kelompok kami itu memilih 2 kemungkinan, yaitu jarak 10 meter dan jarak 5 meter. Dimana kalau seandainya jaraknya 10 meter, didapat banyaknya lampu adalah 35 buah. Dan kalau seandainya jaraknya misalkan 5 meter, akan didapat sebanyak 70 buah lampu. Nah, bagian B, soal di bagian B itu adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk pemasangan banyaknya lampu atau kemungkinan banyaknya lampu. Nah, kalau seandainya kita pakai kemungkinan 1 yang tadi jaraknya adalah 10 meter, itu akan menghabiskan uang sebanyak 542.500.000. Nah, kalau pakai kemungkinan yang kedua atau yang memisalkan jaraknya 5 meter, itu akan menghabiskan banyak uang sekitar 1.085.000.000. Nah, sekian dari kelompok 1, penjelasan dari kelompok 1. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan ya buat kelompok 1. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan nomor 1 dari kelompok 2. Ibu persilahkan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi dan pekerjaan kelompok kami. Nah, penjelasan dari kelompok 2 tentang nomor 1, kami pertama menyelesaikannya dengan mencari keliling dari persegi panjang, yaitu pakai rumus 2 dalam kurung P plus L, sehingga didapat 350 meter. Lalu kemudian kami mencari kemungkinan atau jumlah lampu yang akan didapat dari kelompok kami.
Nah, di sini kami memakai jarak dari gambar persegi panjang seperti ini. Dan di sini didapat 4 buah. Nah, kalau yang atas kami memisahkan jaraknya adalah 25 meter. Sehingga didapat banyaknya lampu adalah 14 lampu. Dan kami langsung menyelesaikannya ke bagian B juga, yaitu uangnya sebanyak 217 juta. Nah, kalau yang kemungkinan kedua yang memakai gambar, kami mendapat 4 lampu, sehingga uang pemasangan yang akan kami gunakan adalah 62 juta. Nah, kelompok 2 udah selesai. Penjelasannya yang luar biasa seperti kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Karena nomor 1 sudah selesai dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, maka kita langsung saja buat penjelasan jawaban dari nomor 2. Jadi Ibu persilahkan buat kelompok 1 terlebih dahulu menjelaskan jawaban nomor 2. Nah, sekarang adalah penjelasan nomor 2 dari kelompok 1. Nah, penjelasan nomor 2 ini yang pertama kita mencari luasnya terlebih dahulu. Luas dari lantainya itu yang akan ditutupi dengan ubin. Jadi untuk mencari banyaknya ubin, pertama kita mencari luas dari persegi, yaitu dengan rumus S pangkat 2. S pangkat 2 itu sama dengan 20 dikali 20, sehingga didapat 400 meter persegi. Lalu kita langsung ke bagian A, yaitu dimana di situ mencari banyaknya ubin ketika ubin yang akan kita gunakan adalah dengan panjang sisinya 30 cm dikali 30 cm, yaitu sehingga didapat 44.000. Ini kebanyakan 4. Ya, ini kebanyakan 4. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian B, yaitu menentukan banyaknya kemungkinan ya. Nah, di sini dari kelompok kami menentukan 2 kemungkinan, yaitu memakai 10 cm dan 5 cm. Jika kami memakai ubin ukuran 10 cm, maka akan dapat banyaknya ubin yang dipakai adalah 40.000 ubin. Kalau kami menggunakan 5 cm, ukuran 5 cm kali 5 cm, maka akan didapat banyaknya ubin adalah 160 buah ubin. Jadi sekian penjelasan dari kelompok 1. Penjelasan yang cukup luar biasa dari kelompok 1. Jadi beri tepuk tangannya untuk penjelasan dari kelompok 1. Selanjutnya langsung aja nih kelompok 2. Silahkan dijelaskan penjelasannya tentang jawaban dari nomor 2. Yang selanjutnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil pengerjaan kami di nomor 2. Sebenarnya pada intinya sama seperti di kelompok 1. Jadi kemungkinan yang dipakai dari kelompok 1 itu kan 10 sampai 5 ya. Nah, kalau dari kelompok kami itu memakai kemungkinan 20 kali 20 dan 25 dikali 25. Nah, kalau pas saat 20 dikali 20 itu mendapat 10.000 ubin. Nah, kalau memakai 25 kali 25 dapat 6.400 ubin. Jadi sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Sama bagusnya dengan kelompok 1. Jadi beri tepuk tangan ya buat kelompok 2. Oke, penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk 2 soal. Apakah menurut kalian semua jawaban itu ada yang salah karena jawabannya berbeda-beda? Benar sekali, tentu saja tidak ada yang salah karena kita membutuhkan banyak kemungkinan untuk menyelesaikan 2 soal tersebut, karena tiap masing-masing soal ada yang tidak diketahui, sehingga kita dapat memasukkan angka yang tidak diketahui itu sesuai dengan keinginan kita, sehingga dapat
dicari jawabannya dan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Sehingga jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok 2 pasti tentunya berbeda-beda. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa? Jadi, kesimpulannya untuk soal nomor 1 itu tergantung dengan jarak yang akan kita masukkan itu berapa. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang akan didapat tergantung dengan kita ingin memasukkan jaraknya itu berapa. Dan untuk soal nomor 2 itu tergantung dengan ukuran ubin yang akan kita gunakan. Kalau yang A itu kita menggunakan sudah ada tetapannya ya, yaitu 30 cm dikali 30 cm. Dan untuk yang B adalah kita akan menentukan ada berapa banyak kemungkinan dari ubin-ubin yang akan kita pakai, atau berapa banyak ubin yang akan kita pakai kalau seandainya tidak menggunakan ubin yang 30 cm. Jadi bisa menggunakan ubin-ubin dengan ukuran lain dari bisa 10 cm, 15 cm, atau 20 cm, 40 cm, 60 cm, dan banyak lagi. Jadi ada berapa banyak ubin yang akan menutupi lantai tersebut. Nah, pembelajaran hari ini kita udah dapat kesimpulannya nih. Jadi, apakah dari kalian ada pertanyaan lagi? Oke. Karena dari kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.